Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dalam undangan meeting kali ini. Agenda kita kali ini adalah salah satunya adalah sosialisasi tentang kalender budaya dalam sesuai dengan komitmen kita dan Kementerian BUMN bahwa kita akan menginternalisasi budaya akhlak. Jadi salah satunya adalah program internalisasi yang sudah ditetapkan. Yang pertama mungkin adalah kalender budaya di SBU Energi dan Industri ini. Yang pertama itu adalah Leader Talk. Ini akan dilaksanakan di minggu pertama tiap bulan. Terus yang kedua adalah sharing pengetahuan. Sharing pengetahuan ini akan dilaksanakan di minggu kedua setiap bulan. Terus pemahaman prosedur dan petunjuk kerja ini akan dilaksanakan di minggu ketiga tiap bulannya. Dan safety talk ini akan dilaksanakan di minggu keempat tiap bulan. Program yang lain adalah skill upgrading, training dan seminar atau workshop. Ini akan dilaksanakan tentatif sesuai dengan jadwal training dan seminar yang ada. Terus kita juga ada program untuk pemberian reward dan atau cenderamata atau tali kasih kepada pegawai-pegawai yang dapat prestasi dan sedang ada agenda khusus lainnya. Dalam kesempatan kali ini mungkin yang pertama adalah Leader Talk. Hari ini akan disampaikan oleh Kepala SBU Energi dan Industri, Pak Dodi. Tujuan dari target ini adalah target value-nya adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam hal ini untuk dilakukannya adalah untuk meningkatkan motivasi dan harmonisasi antara atasan dan bawahan, jadi biar internalisasi dari value akhlak ini dapat tercapai. Perlu diketahui bersama teman-teman bahwa di RKAP yang kita ajukan salah satunya adalah internalisasi dari akhlak itu nilai kita minimal adalah 75%. 75 itu pegawai BKI harus mengimplementasikan nilai-nilai akhlak yang sudah dicanangkan oleh Kementerian BUMN. Mungkin selanjutnya langsung saja waktu dan tempat dipersilakan Pak Dodi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Abu atas pembukaannya tadi. Oke, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian atas segala upaya yang sudah diberikan, yang diberikan semaksimal mungkin di tahun 2020 ini terkait dengan kinerja dan
realisasi terhadap semua aspek yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun 2021 ini kita bisa lebih baik lagi dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, apalagi terkait dengan kondisi saat ini dalam kondisi pandemik COVID-19. Ada beberapa rekan-rekan kita juga yang kemarin sempat juga positif COVID dan sempat dirawat. Semoga kedepannya kita bisa meminimalisir dan alhamdulillah kalau bisa tidak ada lagi rekan-rekan kita di BKI khususnya di SBUNI yang terpapar COVID-19. Karena ini judulnya Leader Talk, saya baru dikabari oleh Mas Busrol tadi malam. Jadi kita hari ini ada agenda untuk Leader Talk yang awalnya direncanakan tadi pagi, namun mendadak ada rapat dengan direksi sehingga acara tadi pagi harus diundur menjadi sore ini. Mungkin saya akan sedikit share pada rekan-rekan sekalian, yang mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, ini sedikit motivasi yang ingin saya sampaikan untuk tahun 2021. Temanya adalah 5 kiat untuk menggapai kebahagiaan jiwa. Nah, ini saya kutip dari bukunya Profesor Barbara Fredrickson yang judulnya Positivity, yang menyebut bahwa agar hidup kita bahagia maka kita harus meraih rasio 3:1. Jadi apa itu rasio 3:1? Nah, jadi yang dimaksud dengan rasio 3:1 artinya paling tidak kita dalam menjalani hidup ini mendapatkan 3 momen yang menyenangkan untuk setiap satu momen yang tidak menyenangkan. Misalnya kita mengalami hari ini mengalami satu momen yang tidak menyenangkan, minimal harus dikompensasi oleh 3 momen yang menyenangkan. Misalnya di kantor, kita habis diomelin atasan, atau dimarahi atasan, atau dimarahi oleh klien, ya itu kita anggap sebagai satu momen yang tidak menyenangkan. Ya, sudah, kita harus mengkompensate hal tersebut dengan 3 momen yang menyenangkan. Misalnya kita sampai rumah bermain dengan anak misalnya, atau mencari makanan kesukaan kita misalnya, seperti itu. Paling tidak rasio 3:1 itu terpenuhi. Nah, ada 5 langkah mudah sebenarnya meraih kebahagiaan lahir dan batin. Di sini ada langkah positif tahap pertama, yaitu find positive meaning in every phase of your life. Jadi maksudnya kita mencari makna-makna yang positif di setiap aspek kehidupan kita. Kemudian savor goodness atau enjoy the kindness. Jadi nikmati kebaikan. Kemudian yang positif, langkah positif yang tahap ketiga, bring good things to life. Dan yang keempat, connect with nature. Dan kelima, do exercise regularly. Nah, masing-masing tahapan ini nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Nah, di sini positif step pertama, always find positive meaning in your life. Jadi maksudnya apa? Jadi setiap hari kita selalu menemui beragam peristiwa dan momen yang mewarnai hidup kita. Nah, untuk itu selalu berupayalah untuk fokus pada makna positif dari setiap momen yang ada. Bukan sebaliknya, kita selalu melulu berfokus pada sisi negatif. Jadi di sini kalau melihat statement ini ya setiap hari kita harus selalu positive thinking lah, intinya seperti itu.
Jadi mengambil makna positif dari setiap momen yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ini yang tahap pertama. Kemudian yang tahap kedua, savor goodness. Nah, jadi menikmati kebaikan. Jadi kita selalu mencoba untuk, di sini intinya adalah bersyukur. Kita harus banyak bersyukur. Sekecil apapun keindahan yang kita rasakan, kesenangan yang kita dapatkan, sekecil apapun itu ya harus kita syukuri. Jadi kalau yang tahap kedua ini, untuk 5 kiat hidup lebih bahagia itu ya selalu bersyukur. Nah, ini yang ketiga, bring good things to life. Jadi salah satu resep untuk meraih kebahagiaan hakiki ternyata itu sederhana sebenarnya, yaitu rajin-rajinlah berbuat kebaikan. Jadi apapun itu, kebaikan kepada teman di kantor, kebaikan kepada saudara-saudara di rumah, kebaikan kepada tetangga, maupun berbuat baik kepada orang yang sebenarnya tidak kita kenal. Nah, untuk hal ini sebenarnya sudah dilakukan studi ilmiah yang mengkonfirmasi ajaran tersebut memang scientifically proven, jadi terbukti secara ilmu pengetahuan, yang melalui riset yang ekstensif, terbukti orang yang rajin berbuat kebaikan akan lebih bahagia hidupnya dan lebih sukses. Nah, jadi mulai sekarang, ayo kita sama-sama rajin-rajinlah berbuat kebaikan, saling membantu antar sesama, membantu sesama teman, dan lain-lainnya. Nah, ini yang positif, step yang keempat, connect with nature. Jadi ini juga melalui studi membuktikan orang yang rajin berada dalam alam terbuka, baik itu di pegunungan, di pantai, di kebun, cenderung lebih happy hidupnya. Studi juga menunjukkan orang yang hobi berkebun, bagi yang suka berkebun, itu cenderung lebih bahagia hidupnya dibanding yang hanya hobinya jalan-jalan ke mall atau ke kafe, atau yang hanya melihat gedung-gedung yang kaku. Nah, yang terakhir, jadi kiat untuk hidup lebih bahagia itu adalah yang terakhir, do exercise regularly. Another simple step to reach happiness. Jadi di sini apalagi dalam masa pandemik ini, ya kita rajin-rajinlah berolahraga, rajin-rajin bergerak, menggerakkan badan. Jadi kalau apalagi kemarin ada libur yang relatif cukup panjang, libur Natal dan Tahun Baru, ya kalau bisa manfaatkan waktu tersebut untuk kita selalu bergerak yang positif, dalam artian kita berolahraga, ya lebih prefer untuk berolahraga yang di alam terbuka, misalnya dengan jogging, bersepeda, dan lain-lain ya. Nah, olahraga ini artinya melakukan gerakan tubuh minimal 15 menit setidaknya 4 kali seminggu. Nah, itu tadi adalah langkah terakhir. Jadi sebenarnya resolusi di 2021 ini ya saya harapkan start from now, change your habits, kemudian boost your happiness in our daily life. Nah, jadi ayo kita sama-sama kita rubah habit kita di 2021 ini agar kedepannya kita menjadi insan yang lebih baik dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, mungkin itu Leader Talk hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan, yang diamanahkan kepada kita di tahun ini, sehingga kita bisa nantinya menyelesaikan tahun 2021 ini dengan tetap dalam kondisi sehat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.